Salam sehat Bapak Ibu sekalian, saya Hendra Wijaya, dokter anak di Ciputra Hospital Citra Raya, Cikupa, Tangerang. Bapak Ibu sekalian, anak-anak merupakan suatu peniru yang sangat hebat ya pada anak-anak. Dan berilah pada masa perkembangan mereka menjadikan suatu yang hebat untuk ditiru. Makanya kita harus memberikan contoh yang baik buat mereka. Selamat Hari Anak Nasional tahun 2023. Oke, pada kesempatan ini ya saya coba bisa menjelaskan bahwa memang pada era dalam beberapa tahun terakhir ini, apalagi pada era pandemi kemarin kita sedang dengan COVID, era dengan pemakaian gawai atau lebih lazimnya gadget itu memang sangat diperlukan dalam kebutuhan untuk anak-anak sehari-hari dalam untuk proses pembelajaran. Nah, tapi di sini dalam pembelajaran diberikan gadget tersebut, ya diberikan gawai tersebut, bisa memang merupakan bisa mendapatkan dampak yang baik positif maupun bisa dampak yang negatif. Oke, jadi di sini kalau kita melihat ya, kalau dampak yang negatif, kita lihat misalnya yang pertama, di mana anak itu dengan semakin dia melihat gadget, ya semakin lihat gawai, dia akan menjadi malas untuk membaca dikarenakan dia terbiasa dengan melihat gadget. Dan anak itu juga bisa menjadi malas bergerak karena melihat gadget, akhirnya menjadi anak ini menjadi gangguan gizi, yaitu menjadi obesitas. Terus kemudian anak ini juga bisa banyak sekali ya sebenarnya. Terus kemudian juga bisa juga dia melihat hal-hal yang tidak patut yang dia lihat di dalam gadget tersebut, sehingga melihat terjadi kekerasan yang akhirnya biasa dia mencontoh untuk dalam keseharian mereka. Jadi banyak sekali memang hal ini menimbulkan bisa hal yang negatif. Terus bisa juga menimbulkan, udah jelas dengan gadget tersebut bisa menimbulkan suatu radiasi dalam proses kesehatan tubuhnya, terutama di dalam kepalanya dia. Yang pertama adalah kalau terjadi pada anak pemakaian gawai, di sini kita terjadi gangguan psikologis. Yang sering terjadi adalah misalnya contoh gini, pada anak yang baru usia 0 sampai 2 tahun, yang dimana anak ini perlu pembelajaran dari lingkungan, yaitu dalam fungsi bicaranya, ini dia tidak dapat sama sekali. Dikarenakan karena dengan dia hanya untuk berfokus dengan gadget tersebut, sehingga untuk melatih dan melatih untuk fungsi bicaranya ini juga kurang, sehingga banyak di sini yang terjadi gangguan lambat bicara dikarenakan dari gadget tersebut. Terus kemudian anak ini juga ada gangguan psikologis yang lain yang sering terjadi adalah anak ini sering depresi dikarenakan melihat ada faktor kekerasan di dalam waktu anak ini sedang menonton misalnya di dalam YouTube. Dan yang terjadi yang ketiga adalah yang sering terjadi adalah anak menjadi untuk malas untuk bersosialisasi dengan orang lain, dan akhirnya sehingga anak juga malas untuk bergerak akhirnya anak menjadi obesitas. Maka dari itu kita sebagai orang tua lebih baik ya usahakan bagaimanapun kita harus bisa mendampingi anak-anak kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari, meskipun baik dengan memakai gawai tersebut atau tidak dengan gawai. Nah, di sini kalau kalian Bapak Ibu sekalian memang melakukan ada proses pembelajaran perlu dengan gawai, ya sekiranya ada pembatasan waktu-waktu tertentu yang kita serahkan semua kepada orang tua, dan harus ada timingnya yang tepat supaya bisa menjaga jangan hampir seluruh dalam waktu anak ini hanya berkutat dengan gadget. Jadi kita sebagai orang tua juga sebaiknya ajaklah bermain anak kita ya di luar, di rumah ya, kita dampingi mereka ya. Jadi supaya pertumbuhan dan perkembangan mereka bukan hanya di rumah saja untuk saat ini, tapi lebih baik kita ajaklah keluar.